Pertama, Syekh Dr. Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais atau lebih dikenal dengan nama Abdurrahman As-Sudais merupakan imam Masjidil Haram yang lahir di Riyadh, Arab Saudi pada 10 Februari 1960. Imam besar yang biasa dipanggil Syekh Sudais ini telah menjadi seorang penghafal Hafizul Quran saat usianya menginjak 12 tahun. Syekh Sudais sejak kecil tumbuh di kota Riyadh. Beliau menyelesaikan pendidikan di Matna bin Harta, semacam akademi ilmu pengetahuan. Beliau lulus dari akademi ini dengan predikat sangat baik di tahun 1979. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Fakultas Syariah jurusan Ushul Fiqih. Setelah itu, As-Sudais menjadi imam dan khotib di Masjid Syekh Al-Alam Abdul Rojak Afifi. Beliau juga mulai mengajar di Akademi Imam Al-Dawa Al-Almi. As-Sudais mendapat gelar Master Degree dengan predikat cum laude dari Universitas Syariah Imam Muhammad bin Saud. Ia kemudian menyelesaikan studi doktornya dan menjadi asisten pengajar di Universitas Ummul Qura, Mekah, dan lulus pada tahun 1984. As-Sudais kemudian mendapatkan gelar profesor di bidang ushul fikih atas penelitiannya dengan judul Permasalahan-permasalahan ushul fikih yang terkait dengan dalil-dalil syar'i yang dipertentangkan Ibnu Qudamah Al-Ghazali di tahun yang sama, 1984. Syekh Sudais ditunjuk sebagai imam dan khotib Masjidil Haram saat beliau berusia 22 tahun. Di sana pertama kalinya beliau menjadi imam pada sholat asar, tanggal 22 Sya'ban 1404 Hijriah atau 22 Agustus 1984. Khotbah pertama beliau dilakukan pada hari ke-15 bulan Ramadan 1404 Hijriah atau 15 September 1984. Suara merdu As-Sudais begitu dirindukan mereka yang telah diberikan kesempatan menginjakan kaki di tanah suci di bulan suci. Malam-malam umat Islam di sana terasa lebih syahdu dan khusyuk dengan dihiasi lantunan ayat suci dari As-Sudais. Kedua, Syekh Saud Ibnu Ibrahim Ibnu Muhammad Al-Suraim, salah satu imam Masjidil Haram yang dikenal karena suaranya yang merdu dan penghafalan ayat yang fasih ini, lahir pada tanggal 19 Januari 1966. Awal pendidikannya ia belajar di sekolah dasar di kota Aren. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah di sekolah modern dan kemudian bersekolah SMA Al-Yarmouk Utara. Istimewanya, ia telah menjadi seorang hafiz dan penghafal Al-Quran sebelum lulus dari sekolah menengah atas. Setelah lulus SMA, ia kemudian kuliah di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Ia lulus pada tahun 1988. Tahun berikutnya, ia masuk Institut Ma'had Al-Ali Lil Qodah dan menerima gelar master pada tahun 1992. Tak lama kemudian, ia meneruskan pendidikannya dan mendapat gelar PhD dari Universitas Ummul Qura, Makkah pada tahun 1995. Tak terhenti sampai di sana, Syekh Suraim kemudian berhasil meraih gelar profesor bidang syariah dan studi Islam di Universitas Ummul Qura di Makkah. Syekh Suraim juga dikenal sebagai peneliti di dalam bidang fikih dan seorang hakim yang juga seorang penulis. Beliau telah menyusun banyak buku tentang akidah, fikih, dan puisi Arab. Raja Fah menunjuk Syekh Suraim menjadi imam dan khotib di Masjidil Haram pada 1991. Suraim memimpin salat tarawih selama bulan Ramadan di Mekah sejak 1991. Suara Syekh Suraim yang merdu dan indah saat melantunkan ayat suci Al-Quran telah banyak direkam dan distribusikan secara internasional oleh berbagai media. Begitu indahnya suara Suraim membuat umat Islam di Tanah Suci kerap merindukan suaranya saat pulang ke negara asalnya. Ketiga, Syekh Usama bin Abdillah Hayat.
Syekh Usamah adalah salah satu imam Masjid Haram yang dikenal dengan gaya penyampaian yang kuat dan mampu menggetarkan hati. Ia lahir pada tahun 1375 Hijriah di Mekah Al-Mukarramah. Ia menghafal Al-Quran di bawah arahan sang ayah. Syekh Usamah mendapatkan ijazah sanad dalam meriwayatkan kutubus sunnah dan seluruh kitab induk hadis lainnya. Ia belajar di Mekah dan lulus di Fakultas Kitab dan Sunnah pada tahun 1996 dengan predikat cum laude dan menduduki peringkat pertama. Setelah lulus, ia kemudian menjadi seorang pengajar di Masjidil Haram, sekaligus menjadi majelis syuro, dosen di Fakultas Syariah Jamiah Ummul Qura. Ia ditetapkan sebagai imam Masjidil Haram pada tahun 1997, menggantikan ayahnya, Abdullah bin Abdul Ghani Khayyat. Usamah adalah satu-satunya imam masjid yang ayahnya juga merupakan seorang imam dan khotib Masjidil Haram. Keempat, Syekh Dr. Salih bin Abdillah Al-Humaid. Lahir pada tahun 1369 Hijriah di Buraidah. Beliau mengambil gelar doktor dengan bidang fikih dan ushulnya pada tahun 1402 Hijriah. Profesi beliau adalah Ketua Majelis Syuro dan anggota Hayyah Kibarul Ulama. Beliau ditetapkan sebagai Imam Masjidil Haram pada 1 Muharram 1404 Hijriah. Beliau mengimami sekali dalam sebulan, yaitu untuk sholat subuh, sedangkan sebagian besar waktunya beliau habiskan di Riyadh untuk urusan tanggung jawab terhadap Majelis Syuro. Beliau datang sekali sebulan untuk khutbah Jumat. Beliau memberikan perhatian besar terhadap tafsir Al-Quran Al-Karim. Kelima, Syekh Dr. Salih bin Muhammad Al-Talib. Beliau lahir pada tahun 1393 Hijriah di Riyadh. Beliau ditetapkan sebagai Imam Masjidil Haram pada tahun 1423 Hijriah. Beliau bekerja sebagai qadhi di perguruan tinggi Mekah. Beliau sangat cakap dalam pekerjaan beliau sebagai hakim dan teguh saat memberikan keputusan. Keenam, Syekh Mahir bin Ham Al-Mu'aikili. Beliau dilahirkan di Al-Madinah Al-Munawwaroh. Beliau habiskan usianya di Madinah. Kemudian beberapa tahun yang lalu pindah ke Mekah Al-Mukarramah sebagai pengajar di sekolah menengah. Beliau diangkat sebagai Imam Masjidil Haram pada tahun 1428 Hijriah. Yang sebelumnya beliau adalah Imam Masjid Nabawi pada tahun 1427 Hijriah. Ketujuh, Syekh Dr. Khalid Al-Ghamidi. Lahir pada tahun 1388 Hijriah di Mekah. Ditetapkan sebagai Imam Masjidil Haram pada bulan Zulhijjah tahun 1428 Hijriah. Hanya saja beliau tidak mulai mengimami kecuali pada bulan Muharram tahun ini, 1429 Hijriah. Beliau meraih gelar magister dan doktoral dalam bidang tafsir di Jamiah Ummul Qura. Nah, itu tadi 7 profil imam besar Masjidil Haram yang bersuara syahdu. Jangan lupa like and share video ini ke sosial media kamu, agar kita dapat berbagi pengetahuan sesama sahabat seiman. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.